Ya. Kalau misalnya Anda bermasalah dengan hukum, Anda bermasalah dengan polisi misalnya. Iya, iya. Anda berhadapan dengan siapa? Dengan kekuasaan. Anda itu rakyat sipil, powerless, Iya. nggak punya kekuatan apapun untuk melawan. Makanya ada konsep namanya bantuan hukum. Negara itu menjamin, ini loh saya kasih senjata, saya kasih orang, ya untuk backup kamu melawan saya sendiri. Itu negara demokrasi itu begitu. Universitas itu kan misinya itu kan ada pendidikan, ya, pengajaran juga pengabdian masyarakat. Nah ini adalah refleksi dari pengabdian masyarakat. Jadi universitas ini giving back to society, utamanya fakultas hukum. Karena fakultas hukum itu kan melahirkan profesi ya, banyak profesi. Nah profesi itu ya salah satunya adalah advokat. Nah advokat itu dia wajib ya untuk berbuat sesuatu untuk komunitasnya. Ya wujudnya apa? Wujudnya melalui lembaga bantuan hukum. Jadi orang-orang yang ingin mengakses keadilan itu dibantu oleh universitas, oleh fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Berjumpa lagi bersama kami dalam podcast Yellow Jacket. Tribuners, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bang Aristo. Selamat siang Bang Aristo. Selamat siang, Mas Dodi. Sehat ya? Sehat, sehat. Terima kasih sudah datang ke FHUI nih. Iya. Bang Aristo masih kelihatan muda ya. Saya juga masih muda. Ya, memang masih muda. Masih muda kita ya. Masih muda. Harus, apalagi baru kemarin Sumpah Pemuda. Iya. Bang Aristo, kita akan bicara-bicara tentang Lembaga Bantuan Hukum Universitas Indonesia nih. Menurut Abang ini sepak terjangnya Lembaga Bantuan Hukum ini itu sejarahnya gimana sih Bang? Bisa dijelaskan nggak? Ya, LKBH itu kan sebenarnya lembaga pengabdian masyarakat ya, dari universitas. Universitas itu kan misinya itu kan ada pendidikan ya, pengajaran juga pengabdian masyarakat. Nah ini adalah refleksi dari pengabdian masyarakat. Jadi universitas ini giving back to society, utamanya fakultas hukum. Karena fakultas hukum itu kan melahirkan profesi ya, banyak profesi. Nah profesi itu ya salah satunya adalah advokat. Nah advokat itu dia wajib ya untuk berbuat sesuatu untuk komunitasnya. Ya wujudnya apa? Wujudnya melalui lembaga bantuan hukum. Jadi orang-orang yang ingin mengakses keadilan itu dibantu oleh universitas, oleh fakultas. Wow, keren. Misinya keren nih. Jadi pengabdian masyarakat ya. Iya. Iya. Jadi bagi masyarakat Indonesia yang ingin membutuhkan bantuan hukum dapat langsung ke sini. Nggak usah pusing-pusing soal cuan. Sebenarnya nggak cuma di FHUI aja. Gitu banyak ya? lembaga bantuan hukum banyak. Ya, LBH Jakarta ada Yayasan YLBHI itu dulu yang pusat aktivisme. Tapi universitas biasanya punya LBH juga. Itu yang tadi saya bilang karena universitas punya kewajiban dia untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat melalui fakultas-fakultasnya, dan di fakultas hukum ini lewat bantuan hukum. Jadi benang merahnya itu ya. Pengabdian masyarakat di bidang hukum. Iya, betul. Bang, ini kan lembaga bantuan ini kan tujuan utamanya membangun supremasi hukum ya? Ya, itu tujuan besar sekali itu cita-cita besar sekali. Cita-cita besar sekali. Itu ya. Nah, bagaimana caranya lembaga bantuan hukum di FHU ini membangun supremasi hukum di Indonesia? Gini, supremasi hukum itu kan cita-cita yang sangat besar ya. Itu sebenarnya bukan kewajiban LBH, itu kewajiban pemerintah secara khusus. Tapi LBH ini, LKBH, Lembaga Bantuan Hukum seperti FHUI ini yang dimiliki FHUI ini punya peran, ya bisa dibilang perannya itu kita mengambil bagian kecil lah. Apa itu bagian kecil? Yaitu tadi kita membuka akses keadilan kepada orang yang utamanya nggak mampu, yang membutuhkan, dan utamanya lebih lagi membutuhkan karena dia itu korban dari kekuasaan. Artinya korban dari kekuasaan itu apa? Maksudnya ada namanya dalam bantuan hukum itu dia itu termarginalisasi karena sistem politik, karena sistem sosial. Misalnya apa? Misalnya pedagang pasar digusur. Ya. Lebih ekstrim lagi, misalnya dulu pernah ada mahasiswa
UI yang diduga membunuh temannya sendiri. Kan dia nggak punya akses kepada, dia nggak tahu harus kemana. Nah ini yang kita fasilitasi. Nah ini adalah bagian kecil dari supremasi hukum itu sendiri, karena kita bicara supremasi hukum itu konsep yang sangat besar tuh. Itu rumah besarnya ya? Itu rumah besarnya. Ya, itu bukan tanggung jawab LBH, tapi LBH mengambil tanggung jawab secara dalam proporsinya lah. Kalau tadi membuka akses keadilan. Orang-orang sekarang itu tanggung jawab bersama. Nggak tanggung jawab bersama, utamanya tanggung jawab pemerintah. Nggak adil kalau kita bilang itu tanggung jawab bersama. Karena pemerintah yang mengendalikan hukum. Dia mengendalikan sistem politik, dia mengendalikan hukum, dia menegakkan hukum melalui aparaturnya. Gitu. Jadi kalau dibilang tanggung jawab bersama, saya nggak setuju. Nggak setuju ya? Iya, tanggung jawab pemerintah 90%. 10%-nya itu ya kita bagi-bagilah. Warga sipil, orang dia yang punya kekuasaan kok kita yang disuruh tanggung jawab. Karena itu sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar ya? Oh iya dong, kan pasal reformasi itu kan pasal pertama kita kan Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Berdasarkan itu hukum. Sekarang. Dulu nggak loh. Dulu zaman Orba nggak ada loh kalimat itu loh. Iya. Betul. Jadi itu kunci utama ya. Itu kunci utama pemerintah ya. Iya dong, pemerintah karena dia yang punya kuasa. Nah, kita LBH yang membantu dengan membuka akses keadilan terhadap orang-orang yang termarginalisasi dan tidak punya akses. Wah, keren nih. Bang Aristo, sejauh ini sudah berapa jumlah ya? Kalau kita bicara jumlah, sudah berapa banyak sih yang dibantu oleh LBH nih? Banyak banget ya. Kalau kita bicara LKBH FAUI ini kan dia aktif dari 60-an awal ya. Wah, udah banyak sekali ya, ratusan lah. Mungkin dari mulai konsultasi sampai ke pengadilan sampai advokasi. Mungkin yang Abang ingat mungkin dari periodisasi kasus-kasus apa yang menonjol? Mungkin pada saat zaman saya ya, saya di LKBH itu dari staf biasa itu, staf magang mungkin dari 2006. Saya jadi ketua kemudian 2018, dan saya baru jadi ketua lagi nih 2023 Agustus. Dalam pengalaman saya ada beberapa perkara ya. Mungkin yang worth untuk di-mention, yang masih membekas ya. Yang pertama, yaitu tadi saya udah spill, yang mungkin masih ingat kejadiannya, yang mahasiswa UI itu diduga membunuh temannya. Itu kira-kira tahun 2016 ya. 2007. Sampai sekarang belum ketemu loh. Kita mendampingi orang-orang yang diperiksa. Yang diduga membunuh temannya. Jadi itu saya lihat sekali ya bagaimana polisi berusaha dan dia juga polisi itu frustasi. Nggak ketemu-temu. Ini kan apakah bunuh diri atau pembunuhan? Itu yang pertama. Ya itu heboh ya beritanya. Betul. Kemudian yang kedua, kasus tentang wakil rektor UI itu sendiri tahun 2000, korupsi perpustakaan. Itu tahun 2013-14 ya. Saya tahu itu. Ya, itu juga sempat terjun KPK kan? Ya, itu juga menarik. Itu banyak dinamika di dalamnya. Ya, banyak yang menurut saya orang mungkin lihatnya hitam putih, enggak. Ya, dunia ini nggak pernah hitam putih, apalagi dunia penegakan hukum. Saya lihatnya abu-abu. Mungkin saya bias karena saya menjadi kuasa hukum dari tersangkanya ya. Gitu. Itu juga kasus yang menarik ya. Kalau yang di masyarakat, kenapa? Kalau yang di kasus di masyarakat mungkin Abang tangani? Ya itu beberapa, itu kan masyarakat juga. Tapi mungkin kalau maksudnya masyarakat juga pedagang pasar juga. Pedagang pasar di Depok tuh, yang penggusuran tuh mall apa yang di belakangnya Depok Town Square tuh ya. Melati ya, Depok pasar. Ya itu juga, itu juga kita dampingi ya, perkara-perkara begitu kita dampingi. Lalu perkara-perkara KDRT juga banyak kita dampingi. Perkara-perkara pelecehan seksual juga ada. Intinya korban-korban yang buat kita ini harus kita bantu untuk melawan kekuasaannya, ya, untuk melawan kekuasaan yang besar. Kan itu fungsinya dari bantuan hukum, kita menjadi alat leverage, ya, ketika seseorang berhadapan dengan hukum, kekuasaan. Kekuasaan ya? Ya pasti dong. Kalau Anda berhadapan dengan hukum, itu artinya Anda berhadapan dengan kekuasaan. Nah itu frame-nya harus dirubah. Memang begitu. Karena kalau misalnya Anda bermasalah dengan hukum, Anda bermasalah dengan polisi misalnya.
Anda berhadapan dengan siapa? Dengan kekuasaan. Anda itu rakyat sipil, powerless, nggak punya kekuatan apapun untuk melawan. Makanya ada konsep namanya bantuan hukum. Negara itu menjamin, ini loh saya kasih senjata, saya kasih orang, ya untuk backup kamu melawan saya sendiri. Itu negara demokrasi itu begitu. Keren. Jadi Tribuners, bagi masyarakat yang Indonesia yang tengah berkasus, meminta bantuan, boleh datang ke LBH UI ya Bang ya, langsung ada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bang, lanjut Bang. Tadi kan kita bicara kasus yang ditangani Abang. Nah, kalau dikelompokkan ya, kasus apa sih yang paling banyak? Kalau kasus yang datang paling banyak konsultasi itu persoalan rumah tangga. Oh, persoalan rumah tangga. Itu paling banyak. Kalau lihat kuantitasnya, itu paling banyak persoalan rumah tangga. Cuman kalau persoalan rumah tangga begini, kita itu kalau persoalan rumah tangga itu kan dia nggak berhadapan dengan kekuasaan kan, dia berhadapan dengan pasangannya sendiri. Ini kan domestic affair. Jadi kita tidak bisa jauh membantu. Artinya kita tidak bisa mewakili secara gratis di pengadilan gitu ya. Yang kita bisa lakukan secara gratis adalah ya kita hanya memberikan advice saja, nasihat. Itu juga penting. Yang bisa kita berikan secara gratis ketika itu persoalan rumah tangga adalah ketika misalnya dia itu disiksa oleh suaminya. Yang begitu-begitu tuh. Dia digebukin oleh suaminya. Bahkan yang digebukin oleh istrinya pun pernah ada loh. Jangan salah. Suami digebukin dengan istri pernah ada. Wah, jangan-jangan latihan nih atlet bukan. Serius. Ternyata ada. Ternyata ada. Jadi persoalan di masyarakat ini ternyata banyak ya. Nggak seperti yang kita pikirkan, ada banyak. Walaupun jarang. Lebih banyak laki-laki KDRT terhadap istrinya. Itu paling banyak kalau secara kuantitas. Superiornya itu ya. Yang kedua mungkin soal hutang piutang juga. Punya utang nggak bisa bayar. Itu banyak. Perdata berarti ya? Iya, ada yang perdata. Kalau pidana pencurian ada, narkoba juga ada. Tapi sekali lagi kalau yang tidak berhadapan dengan kekuasaan itu kita tidak bisa berikan pendampingan yang aktif secara gratis. Palingan kita hanya konsultasi aja. Jadi Tribuners, Lembaga Bantuan Hukum di Universitas Indonesia hanya memberikan layanan gratis kepada masyarakat yang berkasus dengan kekuasaan. Betul ya? Betul. Kita juga ada sisi komersialnya juga sebenarnya. Jadi kita mendampingi misalnya kayak institusi pemerintah juga kita pernah menjadi advisernya. Keren. Jadi nggak usah jauh-jauh, terutama warga sekitar UI. Datang aja. Silahkan. Bang, nah kita bicara bicara jasa nih. Kalau saya kan pengen yang memilih yang hebat nih. Sejauh apakah kehebatan LBH UI sehingga bisa membantu masyarakat? Jadi sebenarnya hebat atau tidak hebat kan yang menilai itu kan sebenarnya orang luar ya. Jadi saya hanya berikan guideline saja sebenarnya. Bagaimana melihat seorang pengacara itu hebat atau tidak, karena kan parameternya berbeda-beda. Yang pertama yang paling penting adalah menurut saya track record. Track record itu dilihat dari mana? Yang pasti yang pertama pendidikannya. Pendidikan formalnya. Yang kedua pengalamannya. Pengalamannya dilihat. Jam terbang Plusnya kalau misalnya dari universitas ini, plusnya adalah berarti pengacara ini, advokat ini lahir dari rahim akademisi. Wah, ini kalau udah bicara akademisi ini artinya terbantahkan ya. Artinya paling tidak dia mengedepankan rasionalitas, atau yang lebih sederhana lagi, kayaknya nggak akan nipu lah. Karena kenapa? Karena banyak sekarang, karena advokat ini orang berbondong-bondong jadi advokat. Banyak sekali, karena organisasinya juga pecah. Jadi banyak melahirkan advokat-advokat yang maklar. Advokat tipu-tipu lah. Menjanjikan, misalnya advokat tuh nggak boleh menjanjikan menang, itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh, karena kode etik ya? Kode etik, karena kan keputusannya bukan di tangan dia misalnya, kalau perkara litigasi. Keputusannya ada di tangan, misalnya pidana ada di tangan jaksa, tuntutannya, dakwaannya ada di tangan hakim. Kalau dia bisa menjanjikan menang, sudah dipastikan 97% dia tukang tipu. Nah, itu penting. Ada tips nih. Ya, itu penting. Makanya kalau ditanya apa hebatnya gitu FHUI atau LKBH FHUI, yang paling tidak
kalau dia lahir dari rahim akademisi, kemungkinan untuk tipunya kecil lah. LKBH FAUI tidak pernah menipu klien, menjanjikan yang muluk-muluk. Yang paling penting sebagai advokat itu adalah selain profesionalitas dalam menangani kasus, yaitu memanage ekspektasi. Apa maksudnya manage ekspektasi? Orang datang dengan permasalahan kan pengen permasalahannya selesai. Iya, betul. Ketika orang punya masalah, apalagi orang punya uang, semua mengklaim jadi malaikat. bisa menolong ABC. Nah, ini pentingnya memilih advokat yang baik. Dan salah satu guideline untuk memilih advokat yang baik adalah salah satunya tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan, dan kita lihat institusi dia berasal. Kalau dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ya rasanya sulit lah ya kita melakukan praktek-praktek tipu kiri, tipu kanan, atau pura-pura menjadi malaikat untuk kepentingan uang semata ya. Bang, kan tadi saya bilang, sejauh apa sih kehebatan UI? Karena kan saya melihat UI itu kan yang tadi disebutkan adalah akademisi ya. Mulai dari S1 sampai S3 kan? Iya, betul. Terlibat di semuanya. Artinya amunisinya di sini banyak nih yang bisa dikerahkan oleh lembaga bantuan hukum di UI ya. Iya. Di sini tempatnya ilmu pengetahuan gitu ya. Artinya maksud saya kalau kita bandingkan dengan yang di luaran, mereka kelompok, tapi ini kelompoknya lebih banyak. Iya, bener kan? Betul. Iya. Betul. Kadang-kadang advokat yang di luaran, mereka minta pendapat ahli, mereka konsultasi, kan mereka larinya ke sini juga. Ke sini juga kan? Iya, larinya ke sini juga. Jadi kalau di zaman sekarang tuh one stop service. Iya, one stop shopping. One stop shopping. Iya, one stop shopping. Jadi Anda ke sini sudah bisa dapatkan semua layanan hukum. Betul. Di Fakultas Hukum UI. Bang, saya pengen tahu nih, mungkin ya kalau labeling itu penting ya. Mungkin kalau di luaran nama besar pengacara itu sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus. Sangat. Nah, di LBH ini kira-kira siapa aja nih Bang pasukannya nih? Maksudnya yang sekarang apa alumninya? Ya pokoknya di LBH. Ya kalau ketuanya sekarang ada saya, ya. Kemudian ada wakil ketuanya. Ya, namanya Pak Abdul Tony, dia juga udah hampir 20 tahun juga. Keren Pak. Di LKBH. Jadi dia seluk-beluk kantor polisi, pengadilan, WC-nya di mana. Dia tahu semua lah ya bagaimana birokrasinya. Juga ada juga advokat-advokat yang lain ya. Kita punya 6 advokat. Ada 6 lain advokat juga. Ya. Iya. Dan jajaran yang lainnya. Jangan khawatir pokoknya. Iya. Masyarakat yang ingin meminta apapun, terutama bantuan hukum, ada di sini. Jadi jangan khawatir. Kalau orang lain datang di sini sudah ada semuanya. Ya betul. One stop shopping. Iya, Bang, pengen tahu sih kalau alumni yang terkenal di FAUI itu sebagai pengacara. Di FAUI apa LKBH? LKBH ya. FAUI banyak sekali. Yang banyak sekali di lembaga bantuan. Kalau di LKBH FAUI mungkin yang sering kita lihat ada Prof. Hakristuti. Prof. Hakristuti itu bekas dirjen di Kementerian Hukum dan HAM, juga kemarin yang merumuskan KUHP baru, kemudian juga salah satu ketua di Satgas Pak Mahfud MD itu, yang Satgas Reformasi Hukum. Kemudian ada juga kalau yang di sektor publik ada juga Pak Pandu Praja ya, Pak Pandu Praja itu beliau wakil ketua KPK. Kemudian yang guru besar ada Profesor Zulfa, ada Profesor Rosa Agustina. Kalau yang advokat ada Insan Budi Maulana, keren, advokat IP terkenal lah, intellectual property. Jadi udah bukan kaleng-kaleng lah, boleh bersaing lah secara kualitas ya Bang. Oh iya, ya, itu sih pasti ya. Pasti ya. Iya. Bang, dari kacamata Abang LBH nih, hukum di Indonesia saat ini bagaimana menurut Abang? Kacamata saya pribadi kali ya. Mungkin ya. Kalau kacamata LBH, saya represent institusi ya. Hukum di Indonesia, hukum apa dulu? Saya hanya komentar hukum acara ya, pidana perdata. Artinya yang berlitigasi di pengadilan, karena hukum itu luas. Ada juga hukum yang di atas meja kayak transaksi, korporasi, dan lain-lain. Tapi kalau hukum acara itu artinya orang yang punya masalah menyelesaikan di pengadilan, berhadapan dengan kekuasaan. Menurut saya,
reformasinya itu masih mandek. Masih banyak persoalan hukum kita ini diselesaikan dengan jalur informal daripada formal. Apa maksudnya jalur informal? Jalur informal itu maksudnya melalui kekuasaan. Kalau kenal A, kenal B, kenal C bisa berhasil. Bukan jalur formal yang argumentatif. Bertanding secara fair. Bertanding secara fair misalnya. Adu argumentasi, enggak. Adu data. Sekarang kita masih semua jalur informal. Semua masih bisa, ada kecenderungan semua masih bisa diatur asal kita kenal siapa. Iya. Itu who you know, not what you know. Tapi jangan khawatir Tribuners. Pokoknya kemampuan kualitas di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Universitas Indonesia lebih mumpuni. Itu hanya permukaan aja kan ya? Apa maksudnya permukaan? Yang menonjol kasusnya informal itu? Enggak. Itu sampai ke akar-akarnya. Oh, sampai ke akar. Itu sampai ke akar-akarnya, bukan permukaan. Itu akarnya itu di situ. Persoalan kita kan di situ dari dulu. Ya, persoalan dari sebelum reformasi, setelah reformasi masih di situ kan persoalannya. Lo kita lihat aja perkara-perkara sekarang. Iya, perkara Sambo misalnya. Itu kan sebenarnya refleksi bagaimana hukum kita itu dilaksanakan, bagaimana orang bisa mengatur semuanya. Iya. Itu kalau kata Bang Aristo begitu ya. Bukan kata saya, makanya Menko Polhukam bikin tim percepatan reformasi hukum itu yang saya bilang yang Prof. Hartistuti salah satu ketuanya. Oke Bang. Siap, keren lah Bang Aristo pokoknya. Bang, ke depan apa yang akan apa yang ingin diharapkan LBH terhadap masyarakat Indonesia? Mungkin yang selama ini belum memahami lah, belum tahu atau maksudnya saya mengharapkan kepada masyarakat Indonesia. LBH mengharapkan kalau memang ada kendala-kendala hukum bisa datang ke sini. Ya kalau kita mengharapkannya ya jangan banyak yang datang, artinya kenapa? Artinya hukum kita yang berhadapan dengan kekuasaan itu sekarang sudah lebih demokratis, jadi masalah sedikit kan. Orang yang datang ke kita itu kan bawa masalah. Artinya kalau semakin banyak yang datang, artinya semakin banyak masalah di republik ini. Gitu. Jadi harapannya masyarakat Indonesia harus paham hukum ya, harus menjalankan hukum dengan sesuai ketentuan. Jadi nggak ada masalah lagi. Bukan hanya masyarakat Indonesia, pemerintahnya juga. Oh, gitu jangan salah, iya kan saya bilang. Bukan hanya masyarakat Indonesia. Oke, Tribuners, jangan kemana-mana. Kita akan ngobrol lebih santai lagi dengan Bang Aristo. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.